Hai teman sekalian, ketemu lagi dengan saya, Andreas Sartono, seorang Certified Financial Planner. Katanya secara statistik, orang-orang yang transaksi di dunia saham, mereka 80% lebih tidak mendapatkan keuntungan. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Karena banyak di antara kita yang tidak bisa membedakan apa itu trader dan apa itu investor. Akibatnya, uang yang mereka belikan saham tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda 8 perbedaan trader dan investor. Dan ketika Anda nonton video sampai selesai, Anda harusnya tahu posisi Anda mau jadi trader atau mau jadi investor supaya uang Anda di dunia saham betul-betul dapat menguntungkan. Buat Anda yang baru pertama kali datang di channel saya, jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe channel saya dan juga follow Instagram saya di sebelah sini. Teman sekalian, ketika Anda mau masuk ke dunia saham, maka Anda harus bisa membedakan dan Anda harus bisa memilih Anda ini mau jadi seorang investor atau menjadi seorang trader. Nah, saya akan jelaskan kepada Anda 8 buah perbedaan apa itu trader dan apa itu investor supaya Anda bisa memilih Anda ini mau jadi apa. Karena kalau Anda kebalik, ya, investor jadi trader, trader jadi investor, maka Anda tidak akan mendapatkan sesuatu yang maksimal. Malah bisa jadi uang Anda akan hilang. Oke, saya akan jelaskan dulu kepada Anda apa itu trader dan apa itu investor secara definisi. Trader itu kan bahasa Indonesianya adalah pedagang. Nah, saya ambil sebuah contoh, pedagang ini adalah pedagang mainan anak-anak. Mari kita coba perhatikan, pedagang mainan anak-anak yang hebat, yang jualannya laku, yang keuntungannya besar tuh kira-kira yang seperti apa? Paling tidak ada 3 kriteria ataupun ciri-ciri pedagang yang hebat. 1, pedagang mainan anak-anak tadi, dia tahu saat ini yang lagi tren itu mainan apa. Ya, contoh, ketika dia lihat gitu, wah ternyata sekarang ini yang namanya squishy yang bisa digenggam-genggam seperti itu, yang lembut-lembut gitu, wah ini lagi banyak peminatnya. Maka pedagang mainan anak-anak yang hebat, dia akan mencari dan dia akan menjual yang namanya squishy. Jadi 1, dia tahu trennya saat ini lagi tren apa. Yang kedua, pedagangnya hebat, dia tahu di mana dia harus beli squishy dengan harga yang murah. Dan yang ketiga, dia tahu tren ini ada jangka waktunya. Dan ketika tren ini sudah mulai menurun, maka pedagang yang hebat, dia akan segera menghabiskan barang-barang stok yang dia punya supaya tidak sampai terjadi sebuah kerugian karena tidak laku di kemudian hari. Teman sekalian, itu adalah contoh seorang pedagang mainan yang hebat. Nah, sekarang kalau kita coba lihat, kalau investor itu apa? Nah, investor itu mungkin saya cerita mirip dengan zaman kakek saya dulu. Jadi kakek saya itu dulu dia punya sawah atau punya ladang gitu ya. Dia tanami sayuran, buah-buahan. Dan setiap 2 bulan sekali ketika dia panen, dia jual barang-barangnya ke pasar. Maka ketika dia dapat duit, apa yang dilakukan? Kakek saya langsung pergi ke toko emas. Di sana dia beli emas. Setelah emasnya dapat, dia bawa pulang dan dia simpan di rumah. Kemudian 2 bulan berikutnya ketika panen lagi, apa yang dilakukan oleh kakek saya? Dia beli emas lagi dan dia simpan lagi di rumah. Kemudian 2 bulan berikutnya panen lagi, apa yang dilakukan? Dia beli lagi emas, dia simpan lagi di dalam rumah. Teman sekalian, itulah yang disebut dengan konsep investasi atau menjadi seorang investor. Jadi investor itu apa? Sama dengan seperti kita menabung. Artinya kita konsisten membeli suatu produk yang kita yakini bahwa nilainya akan bertambah lebih besar di masa yang akan datang. Nah, teman sekalian, kira-kira kurang lebih itulah contohnya seorang trader atau seorang pedagang dengan seorang investor. Sekarang yuk kita lihat kira-kira apa sih perbedaan lebih teknisnya trader dan investor ini, khususnya buat Anda yang mau masuk ke dunia saham. Yang pertama, kita lihat dari sisi pengetahuan. Kalau Anda menjadi seorang trader khusus dunia saham, maka Anda harus memastikan bahwa diri Anda harus high knowledge. Kenapa high knowledge? Karena dunia saham itu relatif kompleks ya. Bicara produk yang dijual di pasar modal ada 500-600. Nah, sama seperti pedagang mainan tadi, Anda harus bisa mencari mana yang lagi tren pada saat ini.
Dan untuk tahu mana yang lagi tren, Anda harus bisa menguasai yang namanya dua ilmu dalam dunia saham. Yang pertama adalah fundamental analysis dan yang kedua adalah technical analysis. Nah, jadi kalau Anda menjadi seorang trader, pertanyaannya, Anda ngerti nggak dua hal tersebut, fundamental dan technical? Nah, kalau tidak, maka Anda jangan jadi seorang trader di dunia saham, karena kemungkinan uang Anda akan hilang menjadi sangat besar. Nah, lalu kalau jadi investor, itu kira-kira perlu high knowledge nggak? Jawabannya tidak, ya. Jadi investor relatif lebih low knowledge, ya. Bukan berarti tidak ada knowledge gitu ya, tetapi lebih low knowledge. Yang kedua, kita lihat dulu. Kira-kira kalau sebagai seorang trader, apa sih yang bisa dibeli? Di dunia saham, sebagai seorang trader, dia bisa beli saham apa saja. Kenapa? Karena dia lagi lihat tren. Oh, kalau hari ini lagi COVID pandemi 19 ini, oh lagi tren perusahaan farmasi, maka dia beli perusahaan farmasi. Nanti minggu depan perusahaan ada lagi perusahaan yang lagi booming lagi gitu ya, misalnya telekomunikasi, wah mungkin dia beli telekomunikasi dan dia akan berganti-ganti saham sesuai dengan tren apa yang terjadi pada saat itu. Nah, tetapi kalau menjadi seorang investor, dia tidak membeli banyak saham. Mungkin yang dia beli hanya 1, 2 atau mungkin hanya 3 saham saja, di mana saham-saham tersebut dia yakini perusahaannya akan bertumbuh, akan berkembang menjadi lebih baik dan lebih baik di masa yang akan datang. Sama dengan konsep kakek saya tadi, dia beli emas dengan sebuah keyakinan bahwa emas ini pasti akan naik di masa yang akan datang. Nah, investor di dunia saham juga sama, dia hanya beli 1-2 perusahaan di mana dia yakini perusahaan tersebut akan bertumbuh menjadi lebih baik dan lebih besar di masa yang akan datang. Sekarang kita coba lihat yang ketiga dari sisi prinsipnya. Kalau jadi seorang pedagang itu prinsipnya adalah buy and sell. Buy and sell, buy and sell. Artinya hari ini lagi tren saham farmasi, maka dia beli farmasi. Kemudian 2-3 hari kemudian perusahaan farmasi sudah mulai drop, dia jual. Kemudian dia mulai ganti lagi dengan tren yang baru, misalkan dengan tren industri makanan, dia beli lagi industri makanan dan seterusnya. Tetapi kalau menjadi seorang investor, prinsipnya tidak buy and sell, tapi prinsipnya adalah buy and hold. Artinya dia akan beli lagi, dia akan beli lagi, dia akan beli lagi, dan dia akan simpan apa yang dia beli. Dan yang keempat, secara jangka waktu, seorang trader itu adalah mengambil momen short term atau dia akan mengambil tren momentum. Tetapi kalau sebagai seorang investor, sekali lagi dia berpikir adalah jangka panjang. Nah, kira-kira short term itu berapa lama? Short term itu bisa sehari, bisa 2 hari, bisa seminggu, ataupun mungkin paling lama hanya 1 bulan saja. Tapi kalau menjadi investor jangka panjang, hitungannya di atas 1 tahun. Bahkan tidak jarang investor itu filosofinya adalah di atas 5 tahun, bahkan sampai di atas 10 tahun. Nah, itulah 4 perbedaan yang pertama. Dan berikutnya adalah yang kelima, fokusnya. Seorang trader itu fokusnya adalah kecepatan keuntungan. Kenapa? Sekali lagi, dia prinsipnya adalah buy and sell, jangka waktu short term, main momentum, maka dia akan ambil kesempatan dan dia akan bermain dengan sebuah kecepatan. Hari ini beli, mungkin besok jual. Hari ini beli, mungkin minggu depan jual. Tapi kalau sebagai seorang investor, orientasi dia, fokus dia tidak pada kecepatan keuntungan, tetapi fokus dia adalah jumlah yang dia miliki. Contoh, misalkan dia beli saham sebuah perusahaan perbankan. Bulan ini dia beli 1 lot, bulan kedua dia beli 1 lot, bulan ketiga dia beli 1 lot, bulan keempat 1 lot, terus sampai dengan 1 tahun. Maka ketika 1 tahun, apa yang dia katakan? Saya sekarang sudah punya 12 lot. Kemudian bulan berikutnya dia beli lagi, bulan berikutnya dia beli lagi, dan akhirnya mungkin dia mengatakan saya sekarang sudah punya 100 bahkan mungkin 1000 lot saham perbankan. Jadi fokusnya seorang investor adalah menyimpan dan dia akan memastikan kuantiti yang dia miliki akan bertambah semakin banyak. Nah, sekarang berikutnya adalah yang keenam. Yang keenam ini justru yang juga sangat penting. Kalau jadi trader, itu tujuan keuangannya adalah buat nambah income. Yang namanya pedagang tujuannya adalah untuk menghasilkan sesuatu sebagai sebuah penghasilan atau sebagai sebuah income. Tetapi kalau sebagai seorang investor, tidak untuk nambah income atau tidak nambah cash flow. Tetapi kalau jadi investor adalah tujuannya nambah aset. Ya, contoh sederhana seperti ini. Kalau saya sebagai seorang trader, saya beli saham bank A, katakanlah gitu ya. Saya beli di harga 2.000, kemudian besok saya jual harganya 2.100. Maka saya dapat keuntungan hari ini Rp100 untuk penghasilan saya. Tapi kalau jadi seorang investor, hari ini beli saham 2.000, 1 lot. Minggu depan atau bulan depan Anda beli lagi 1 lot,
Anda tidak menambah income Anda, tetapi akan nambah apa? Nambah aset Anda atau nambah harta Anda. Di mana harta Anda setiap bulan akan bertambah sesuai dengan jumlah lot yang Anda miliki. Jadi ingat teman sekalian, sekali lagi penting banget. Kalau Anda tujuan mau masuk saham, mau dapat income tambahan, jawabannya tidak bisa jadi seorang investor, tapi Anda harus jadi seorang trader. Tapi kalau tujuan adalah nambah aset, nambah harta, maka Anda bisa jadi seorang investor. Kemudian yang ketujuh, waktu transaksi. Nah, kalau sebagai seorang trader, kapan dia bisa transaksi tergantung situasinya. Mungkin kalau hari ini lagi jelek banget, mungkin dia berkata, hari ini saya tidak akan lakukan transaksi. Besoknya situasi lebih jelek lagi, mungkin dia berkata, saya tidak transaksi lagi pada hari ini. Tetapi kalau jadi seorang investor, dia bisa beli kapan saja. Terlepas dari harga mau murah, harga mau mahal, bagi dia tidak penting. Yang penting, hari ini saya beli, saya dapat satu lot lagi. Besok harga lebih mahal, lebih murah, nggak penting. Yang penting saya beli lagi, sekarang saya dapat lagi satu lot, sehingga saya sudah punya dua lot. Nah, teman sekalian, itu adalah dari sisi waktu transaksi. Dan yang terakhir kita lihat dari sisi psikologisnya. Seorang trader cenderung lebih stres biasanya. Kenapa? Karena dia harus memantau data setiap hari, bahkan setiap jam. Kenapa? Karena sekali lagi dia bermain momentum jangka pendek. Momen lewat sedikit, mungkin dia akan rugi. Tapi kalau jadi seorang investor, cenderungnya hidupnya lebih santai. Kenapa? Karena apa yang dia beli, dia tidak berharap hasilnya untuk dinikmati besok, lusa, ataupun bulan depan. Tapi mungkin dia mengatakan, saya akan menikmati hasilnya 1, 5, atau bahkan 10 tahun yang akan datang. Teman sekalian, itulah bedanya menjadi seorang trader dan menjadi seorang investor. Nah, sekarang kira-kira Anda mau jadi apa? Anda harus pastikan Anda tahu dulu sebelum Anda masuk ke dunia saham. Kalau Anda mau menjadi seorang trader, dia tuh trader kira-kira kriterianya apa? High knowledge, kemudian bisa beli saham apa saja, konsepnya buy and sell, sifatnya jangka pendek, kemudian harus cepat cari keuntungan, kemudian tujuannya buat nambah income, dan dia tidak bisa transaksi kapan saja. Dan ingat, menjadi seorang trader kemungkinan Anda akan lebih stres. Tetapi ketika Anda menjadi seorang investor, Anda mungkin lebih santai waktunya, tidak perlu ilmu yang tinggi-tinggi. Anda hanya beli 1, 2, atau 3 saham saja yang Anda yakini saham tersebut, perusahaan tersebut yang Anda beli akan bertumbuh lebih tinggi lagi di masa yang akan datang. Teman sekalian, mudah-mudahan sekarang Anda sudah bisa membedakan trader dan investor, dan semoga Anda bisa memilih Anda mau jadi trader, mau menjadi seorang investor. Jangan sampai kebalik-balik. Teman sekalian, jadi investor, jadi trader sama-sama bagus, tetapi kalau Anda salah pilih, Anda kebalik-balik, Anda tidak akan dapat keuntungan, mungkin Anda akan mendapatkan kerugian di dunia saham. Terima kasih teman sekalian, sampai ketemu lagi dengan saya di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye-bye.